Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sabina Agustina NIM 22312590 akan menjelaskan tentang perbandingan antar aliran yang berkaitan dengan perbuatan Tuhan. Jadi semua aliran dalam pemikiran berpandangan bahwa Tuhan melakukan perbuatan di sini dipandang sebagai konsekuensi logis dari zat yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang pertama itu ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional berpendapat bahwa perbuatan Tuhan yang terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Jadi bukan berarti bahwa Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk tidak dilakukannya karena ia mengetahui keburukan perbuatan itu. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Tuhan tidak akan berbuat zalim. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh Mu'tazilah untuk mendukung pendapat tersebut dalam surah Al-Anbiya ayat 23 dan surah Ar-Rum ayat 8. Kemudian Qadhi Abdul Ad-Jabbar, seorang tokoh Mu'tazilah, mengatakan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Tuhan tidak akan ditanya mengenai perbuatannya, tetapi manusia yang ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Al-Jabai menjelaskan bahwa Tuhan hanya berbuat yang baik dan maha suci dari perbuatan yang buruk. Ayat terakhir dikatakan Al-Jabai mengandung petunjuk bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Apabila Tuhan melakukan perbuatan buruk, pernyataan bahwa ia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan hak dan tentu tidak benar atau merupakan berita bohong. Dasar pemikiran di atas konsep tentang keadilan Tuhan yang berjalan dengan paham adanya batasan-batasan bagi kekuasaan dan kehendak Tuhan. Mendorong kelompok Mu'tazilah untuk berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban terhadap manusia. Kewajiban itu dapat disimpulkan dalam kewajiban, yaitu kewajiban berbuat baik kepada manusia. Paham kewajiban Tuhan berbuat baik, bahkan yang terbaik, mengonsekuensikan aliran Mu'tazilah memunculkan paham kewajiban Allah ada 3. Yang pertama, kewajiban tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Memberi beban di luar kemampuan manusia adalah bertentangan dengan paham berbuat baik dan terbaik. Oleh karena itu, aliran Mu'tazilah ini dapat memberikan kepada manusia beban yang tidak dapat dipikul. Hal ini bertentangan dengan paham mereka tentang keadilan Tuhan. Tuhan akan bersifat tidak adil jika ia memberikan beban yang terlalu berat kepada manusia. Kemudian yang kedua, kewajiban mengirim Rasul. Bagi aliran Mu'tazilah dengan kepercayaan bahwa akal dapat mengetahui hal-hal gaib. Pengiriman Rasul sebenarnya tidak begitu penting, akan tetapi menurut mereka memasukkan pengiriman Rasul kepada umat manusia menjadi salah satu kewajiban Tuhan. Argumen yang menunjukkan mereka adalah kondisi akal yang tidak dapat mengetahui yang harus diketahui oleh manusia tentang Tuhan dan alam gaib. Oleh karena itu, Tuhan berkewajiban berbuat yang baik dan terbaik bagi manusia dengan cara mengirim Rasul. Menurut mereka, mungkin tanpa Rasul, manusia tidak dapat memperoleh hidup baik dan terbaik di dunia dan akhirat nanti. Yang ketiga, kewajiban menepati janji dan ancaman. Sebagaimana diketahui bahwa janji dan ancaman mereka salah satu dari 5 dasar kepercayaan aliran Mu'tazilah. Hal ini erat hubungannya dengan dasar keduanya, yaitu keadilan. Tuhan akan bersifat tidak adil jika tidak menepati janji untuk memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan menjalankan ancaman bagi orang yang berbuat jahat. Selanjutnya, keadaan tidak menepati janji dan tidak menjalankan ancaman bertentangan dengan maslahat dan kepentingan manusia. Oleh karena itu, menepati janji dan menjalankan ancaman adalah wajib bagi Tuhan. Kemudian, yang kedua itu aliran Asy'ariyah. Bagi aliran Asy'ariyah, paham kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia sebagaimana dikatakan aliran Mu'tazilah tidak dapat diterimanya karena bertentangan dengan paham kekuasaan kehendak mutlak Tuhan. Hal ini ditegaskan Al-Ghazali ketika mengatakan bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Dengan demikian, aliran Asy'ariyah tidak menerima paham Tuhan mempunyai kewajiban. Paham mereka bahwa Tuhan dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluk, mengandung arti bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Sebagaimana dikatakan Al-Ghazali, perbuatan-perbuatan Tuhan tidak
bersifat tidak wajib atau jaiz, dan tidak satupun darinya yang mempunyai sifat wajib, karena percaya pada kekuasaan mutlak Tuhan berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Aliran Asy'ariyah dapat menerima paham pemberian beban yang di luar kemampuan manusia. Asy'ari dengan tegas mengatakan dalam Al-Luma bahwa Tuhan dapat meletakkan beban yang tidak dapat dipikul manusia. Kemudian Al-Ghazali mengatakan demikian juga dengan Al-Iqtisad. Meskipun pengiriman Rasul mempunyai arti penting dalam teologi, aliran syariah menolaknya sebagai kewajiban Tuhan. Hal ini bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban terhadap manusia. Sekiranya Tuhan mengutus Rasul kepada umat manusia hidup, mereka akan mengalami kekacauan. Tanpa wahyu, manusia tidak dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Manusia berbuat yang dikehendakinya, sesuai dengan paham Asy'ariyah tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Hal ini tidak menjadi permasalahan bagi teologi mereka. Tuhan berbuat yang dikehendakinya karena ia tidak mengakui kewajiban-kewajiban Tuhan. Aliran Syariah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban mendapati janji dan menjalankan ancaman tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi di sini persoalan bagi aliran Syariah, Al-Quran dengan tegas dikatakan bahwa siapa yang berbuat baik akan masuk surga, siapa yang berbuat jahat akan masuk neraka. Kemudian yang ketiga itu ada aliran Maturidiyah. Mengenai perbuatan Allah terdapat perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Samarkand ini memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya menyangkut hal-hal yang baik. Dengan demikian, Tuhan mempunyai kewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Demikian juga mengirim Rasul dipandang Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. Kemudian Maturidiyah Bukhara sejalan dengan pandangannya Asy'ariyah mengenai paham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Bazawi, Tuhan harus menepati janjinya seperti memberi upah kepada orang yang berbuat baik, meskipun Tuhan membatalkan ancaman bagi orang yang berdosa besar. Adapun pandangan Maturidiyah Bukhara tentang pengiriman Rasul, sesuai dengan paham mereka tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, tidak bersifat wajib tetapi bersifat mungkin. Adapun menurut Al-Bazawi mengandung arti bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Dengan demikian, Tuhan dalam paham Bazawi mempunyai kewajiban terhadap manusia. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat yang dijelaskan sebelumnya bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban terhadap manusia. Menurut paham Al-Bazawi, kekuasaan dan kehendak Tuhan tidak mutlak seperti yang dianut oleh aliran Asy'ariyah. Bagi aliran Asy'ariyah, Tuhan boleh melanggar janji-janjinya, tapi bagi Maturidiyah golongan Bukhara, Tuhan tidak mungkin melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Cukup sekian pembahasan yang saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada yang kurang paham, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.